selamanya. Antar pada padang hijau, telaga air tenang. Tuhan Yesus Gembala pimpin aku selamanya. Antar pada padang hijau dan telaga air tenang. Tuhan Yesus Gembala pimpin aku selamanya. Antar pada padang hijau dan telaga air tenang. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena Engkau telah memberi kami hari yang baru, hidup yang baru, kekuatan yang baru yang kami boleh nikmati dengan keadaan yang sehat dan selamat. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau di dalam hidup ini. Hanya Engkau adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang merahmati kami dengan kasih dan berkat-Mu yang tak terhingga. Kami mengakui jikalau kami boleh melewati hari-hari kami sampai pada saat ini, semuanya oleh karena berkat pemagaran dan pimpinan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga atas segala yang Engkau telah lakukan bagi kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang sempurna yang tidak pernah berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta berkat penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-123 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, nyanyian Ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olokan orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, memandang kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Ibrani juga berkata kepada kita,
marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani hidup kita di hari-hari yang penuh dengan pergolakan dan pergumulan ini, sangat penting bagi kita untuk mengarahkan pandangan secara tepat bukan kepada hal-hal negatif atau kepada hal-hal yang bersifat sementara, yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin dekat dengan kegagalan dan kehancuran. Tetapi, marilah kita memandang kepada Tuhan yang selalu memberi kekuatan dan pengharapan yang tidak pernah sirna di dalam hidup ini. Kita perlu memahami mengapa kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita akan melihat beberapa sebab berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, supaya kita tidak takut menjalani hidup ini. Musa selalu memperingatkan umat Israel agar mereka jangan takut menjalani hidup ini, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan tidak membiarkan mereka dibinasakan oleh musuh-musuh mereka. Nah, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya dari hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Musa meyakinkan dan menguatkan iman umat Israel supaya mereka jangan mengarahkan pandangan mereka kepada kekuatan musuh yang sedang mengejar dan menyerang mereka. Tetapi Musa mau agar mereka mengarahkan mata mereka melihat keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita selalu mengarahkan mata kita untuk melihat kesulitan dan masalah yang kita lalui, maka kita juga akan kehilangan kekuatan tenaga dan semangat di dalam hidup ini. Oleh karena itu, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan, karena Ia yang memberi pertolongan kepada kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang mengenal pikiran dan hati kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan? Agar kita jangan terikat dengan hal-hal yang hampa. Dalam Mazmur 119 ayat 37 berkata, "Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan." Maksud pemazmur di dalam ayat ini ialah agar ia tidak membuang banyak energi mengejar hal-hal yang bersifat sementara, agar ia tidak terpancing dengan keindahan itu, tetapi tidak dapat menjaminkan kebahagiaan yang abadi kepadanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, dia mau dalam keadaan yang baik dan sehat, ia mau agar ia dipimpin untuk fokus kepada hal-hal yang berarti bagi hidupnya, supaya ia jangan menyesal kemudian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang baik dan sehat ini, apakah kita masih memfokuskan kehidupan kita
untuk sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai kita menyesal dalam kehidupan kita saat kita kehilangan waktu atau kesempatan. Oleh karena itu, dengarlah firman Tuhan yang sedang menuntun kita untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan saat kita diberi kesempatan yang indah dan berharga ini. Sebab setiap firman-Nya yang kita dengar akan mengubahkan cara pandang kita akan sesuatu yang jauh lebih penting dalam hidup ini. Oleh karena itu, luangkanlah waktumu hari ini untuk mengundang Tuhan, mengubah cara pandang kita yang tidak terarah selama ini, seperti apa yang dipinta oleh si pemazmur ini. Orang yang menyerahkan pikiran dan hatinya dituntun oleh Tuhan, pasti akan menemui yang indah daripada Tuhan di dalam hidup ini. Apakah kita mengizinkan Tuhan mengarahkan pandangan kita dan hati serta pikiran kita untuk perkara-perkara yang indah yang Tuhan telah janjikan di dalam hidup ini? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu tidak pernah berubah untuk menuntun kami menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal, dan semua orang tua dimanapun mereka berada. Kami percaya dengan firman-Mu bahwa sampai masa tua dan putih rambut kami, Engkau tetap Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami. Engkau menjadi Tuhan dan Bapa yang baik bagi kami. Sekalipun orang tua kami telah meninggalkan kami, Engkau tetap Bapa yang setia, memelihara dan menjadi pembela bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk iman umat Tuhan pada saat ini. Sekalipun kami selalu melewati berbagai kesulitan di dalam hidup ini, namun semuanya tidak akan berubah kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman kami agar kami tetap percaya akan pertolongan-Mu di dalam hidup kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang kami layani, baik yang ada di kawasan Dungun, ada di kawasan Paka dan Karte, baik yang ada di Semenanjung, baik yang ada di Sabah dan Sarawak. Tuhan pagari dan berkatilah mereka di dalam semua pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan pada saat ini, agar mereka tetap hidup di dalam berkat pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami menyembah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bimbing kami sepanjang hari ini di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Bersama dengan Engkau kami percaya bahwa kami senantiasa merasa aman dan damai. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memagari dan memberkati seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Engkau selalu menuntun kami dengan tangan-Mu yang berkuasa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.